Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu mengenai topik 6, ruang kolaborasi, dengan subtopik atau materinya adalah aktivitas pembelajaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lucy Octavia Pasaribu, yang kedua Agung Mahaputra selaku moderator dan pemateri, kemudian Desri Yulia, Feldisa Sekar Wulandari, Miftah Yulanda, Putra Delia Rahman, Suci Hadisti, dan Zumi Diah Andika. Materi pertama akan disampaikan oleh Lucy. Kepada Lucy disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Agung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian implementasi pembelajaran dalam UBD dan aktivitas pembelajaran. Implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design adalah proses merancang dan menerapkan kurikulum secara strategis dengan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Proses ini dimulai dengan menentukan hasil akhir yang diinginkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. Setelah itu, guru merancang penilaian yang akan mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai hasil tersebut. Penilaian ini harus otentik dan mampu merefleksikan kemampuan peserta didik dalam konteks nyata. Terakhir, guru mengembangkan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk mendukung peserta didik dalam mencapai tujuan tersebut dan memastikan bahwa setiap kegiatan relevan dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lucy. Untuk pemaparan materinya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Desri. Kepada Desri disilakan. Oke, terima kasih untuk saudara moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design dan aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran dalam UBD dirancang untuk memfasilitasi pemahaman mendalam dan aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Aktivitas ini melibatkan berbagai metode pengajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti proyek berbasis masalah, diskusi kelompok, simulasi, dan tugas-tugas kreatif yang merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, setiap aktivitas pembelajaran dalam Understanding by Design tidak hanya mengajarkan konten, tetapi juga konsep dan sebagainya, juga mendorong keterampilan berpikir kritis dan tingkat tinggi dalam penerapan yang lebih praktis, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Desri yang telah memaparkan materi tentang aktivitas pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Feldisa. Kepada Feldisa disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Tindakan guru. Yang pertama, instruksi didaktik atau langsung. Kegiatannya yaitu demonstrasi atau pemodelan, ceramah dan tanya jawab, kemudian memberikan pertanyaan khusus. Yang kedua yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis. Kegiatannya pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan terpadu, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, misalnya uji coba tiruan, kemudian seminar Sokrates, dan juga proses penulisan. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan, kegiatannya yaitu umpan balik dan pembinaan, kemudian praktek terpadu. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Feldisa untuk pemaparan materi tentang tindakan guru. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Miftah. Kepada Miftah disilakan.
Kegiatan siswa ada dua bagian, yaitu menerima dan menerima menanggapi. Yang pertama ada tiga, yaitu mengamati, mencoba, berlatih atau memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat dan pertanyaan. Yang ketiga, jawab, berikan. Bagian kedua yaitu membangun, memeriksa dan memperluas. Yang pertama yaitu membandingkan, induksi, tentukan dan generalisasikan. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar. Yang ketiga, dengarkan, pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. Selanjutnya, hipotesis, kumpulkan data, analisis. Yang selanjutnya yaitu visualisasikan, hubungkan dan hubungan peta. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan, penelitian, simpul dan dukungan. Berpose atau tentukan masalah, selesaikan, evaluasi, jawaban dan jelaskan, renungkan dan pikirkan kembali. Klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan. Selanjutnya, periksa, pertimbangkan, tantangan, dan debat. Selanjutnya itu pertimbangkan, jelaskan, tantangan, dan justifikasi. Yang terakhir itu brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Yang pertama yaitu dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Yang kedua yaitu merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miftah untuk pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Putra. Kepada Putra, disilakan. Baik, oke, saya akan melanjutkan materinya. Itu setelah kita mengetahui kegiatan dan tindakan yang akan dilakukan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, muncul dua pertanyaan yang paling penting untuk dijawab oleh kelompok kami. Itu adalah kegiatan mana yang sering kami lakukan dalam melakukan ataupun melaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua adalah kegiatan mana yang sekiranya paling cocok untuk dilakukan oleh peserta didik kekinian. Oke, akan saya kembalikan lagi kepada Saudara Agung. Baik, terima kasih Putra telah memaparkan pertanyaan apa saja yang akan muncul. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci, disilakan. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan pertama yaitu dari tiga kegiatan yang disediakan dari tindakan guru dan kegiatan siswa, kelompok kami cenderung memilih kegiatan dua. Kegiatan kedua cenderung menekankan pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa, metode-metode fasilitatif dan konstruktivis yang tercakup dalam kegiatan dua seperti diskusi, pembelajaran berbasis masalah, dan pengajaran timbal balik, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Suci untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Zumi. Kepada Zumi, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jawaban pertanyaan yang kedua, kegiatan yang cocok untuk peserta didik kekinian menurut kelompok kami adalah kegiatan bulan. Tersebut dikarenakan pada saat ini sudah diberlakukannya kurikulum merdeka, sehingga kegiatan pembelajaran itu lebih banyak menggunakan metode fasilitatif atau konstruktivis, yang mana kegiatan dua ini dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dan antusias. Kemudian, tugas guru dijadikan sebagai fasilitator dan membantu peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zumi atas jawaban dari pertanyaan nomor 2. Untuk selanjutnya akan saya coba simpulkan apa inti-inti yang perlu kita ambil secara garis besar mengenai materi dari kelompok 2 ini. Jadi dapat kita simpulkan dalam melakukan pemilihan terhadap implementasi dari aktivitas pembelajaran dengan metode fasilitatif atau konstruktif ini sangat efektif karena metode ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau berorientasi pada peserta didik dan memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman mereka sendiri.
Kemudian, metode fasilitatif ini menciptakan lingkungan di mana guru berperan sebagai pemandu atau sebagai fasilitator yang melakukan dukungan dan bimbingan, serta memberikan dorongan terhadap peserta didik untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan jawaban sendiri atas permasalahan yang telah diberikan di dalam pembelajaran. Sehingga nantinya setelah peserta didik diberikan pengalaman dalam belajar melalui aktivitas pembelajaran, maka mereka akan mencapai tujuan pembelajaran apa yang sudah ditetapkan oleh guru. Sehingga kita menginginkan mereka meraih prestasi atau meraih tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran secara optimal. Sehingga nantinya akan berdampak pada perubahan terhadap sikap atau tingkah laku mereka, penambahan terhadap ilmu pengetahuan dan kecakapan terhadap keterampilan yang mereka peroleh melalui aktivitas atau pengalaman belajar. Mungkin itulah kesimpulan dari materi kita pada kesempatan hari ini. Kami meminta kepada kelompok lainnya untuk memberikan saran, masukan, serta penambahan terhadap materi, ataupun jika ada yang ragu mengenai materi tentang aktivitas siswa mengenai pembelajaran ini, kami mohon kepada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan yang telah disediakan di forum LMS kita. Mungkin itu pemaparan materi, pemberian kesimpulan dari pemaparan kita hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.